Hai, welcome to Desni World. Kali ini bersama Bu Guru Desni, kita akan belajar tentang tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku. Pastikan kamu tetap semangat untuk menyaksikan video ini sampai selesai. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah subscribe channel ini sekarang juga. Seperti yang adik-adik lihat di layar, pada buku tema halaman 1, kita diminta untuk mengamati gambar. Dari gambar ini, kita diminta untuk mengamati apa saja manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Manfaat yang dapat kita amati sesuai gambar yaitu tumbuhan sebagai sumber makanan, tumbuhan sebagai sumber penghasilan bagi petani, tumbuhan sebagai sumber oksigen, dan tumbuhan dapat memperindah lingkungan. Perlu adik-adik ketahui dalam menemukan atau menentukan ide pokok suatu bacaan atau paragraf, yang dapat kita lakukan adalah membaca teks dengan seksama. Dan hal yang paling penting adik-adik harus ingat yaitu dalam suatu paragraf pasti akan terbagi menjadi 2 kalimat, yaitu kalimat umum dan kalimat penjelas. Nah, yang mana sih yang termasuk ide pokok? Yang termasuk ide pokok yaitu kalimat umumnya. Agar adik-adik lebih paham, yuk kita coba mencari tahu apa ide pokok dari bacaan berikut. Berikut adalah laporan pengamatan tentang bagaimana jagung berkembang biak, dan dari teks bacaan ini kita akan belajar untuk menemukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Kita mulai dari paragraf pertama. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Dari bacaan ini yang menjadi kalimat umumnya adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Sehingga itulah yang menjadi ide pokok dari paragraf pertama. Kemudian di paragraf kedua, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar 3 hingga 3,5 bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Yang menjadi ide pokok dari paragraf kedua ini yaitu pembiakan tanaman dengan menanam biji jagung. Karena itu merupakan kalimat umum dari bacaan tersebut. Yang kemudian di kalimat berikutnya diberikan informasi penjelas atau kalimat penjelas. Kemudian di paragraf ketiga, bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Yang menjadi ide pokok dari paragraf ketiga ini terletak pada kalimat terakhir yang menjadi kalimat umumnya, yaitu terjadi pembuahan. Maka ide pokoknya ialah proses pembuahan pada jagung. Untuk paragraf 4 dan 5, silahkan adik-adik berlatih untuk menemukan sendiri ide pokoknya. Sekarang kita belajar untuk mencari tahu bagaimana tumbuhan berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi 2, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Oke adik-adik, sekarang Bu Guru Desni akan menjelaskan bagaimana tumbuhan berkembang biak. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan berupa bunga. Dan pada bunga ini umumnya terdapat benang sari sebagai sel kelamin jantan
dan kepala putik sebagai sel kelamin betina. Apa saja contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif? Ternyata contohnya dapat kita jumpai di lingkungan sekitar, yaitu pohon mangga dan rambutan. Selanjutnya, bagaimana proses terjadinya perkembangbiakan generatif? Yuk perhatikan bagian proses perkembangbiakan generatif berikut. Pertama, terjadi peristiwa penyerbukan, yaitu proses serbuk sari jatuh di kepala putik. Kedua, terjadi peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari sebagai sel kelamin jantan melebur dengan kepala putik sebagai sel kelamin betina. Ketiga, pembuahan tersebut menghasilkan zigot. Keempat, zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Biji tersebut berada di dalam buah yang kemudian jika biji tersebut ditanam, maka akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Dan tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa ini dapat berbunga dan menghasilkan biji kembali. Berikutnya, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan secara vegetatif bertujuan untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat yang baru. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi dengan tunas, yaitu contohnya pohon pisang dan daun suji. Berikutnya, umbi lapis, contohnya pada bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Selanjutnya dengan umbi batang, contohnya pada kentang dan ubi jalar. Selanjutnya dengan umbi akar, contohnya pada wortel, lobak, dan singkong. Selanjutnya dengan geragih, contohnya pada rumput teki dan stroberi. Berikutnya dengan akar tinggal atau rizoma, contohnya pada kunyit, jahe, dan lengkuas. Terakhir yaitu dengan spora, contohnya pada tanaman lumut dan tanaman paku. Selanjutnya tentang perkembangbiakan vegetatif buatan yang dapat terjadi dengan cara yang pertama yaitu cangkok, misalnya pada rambutan, mangga, dan jambu air. Yang kedua dengan cara stek batang, misalnya pada singkong dan bunga sepatu. Ketiga yaitu stek daun, misalnya pada begonia dan cocor bebek. Keempat, merunduk, misalnya pada stroberi dan bougainville. Dan yang terakhir yaitu okulasi atau teknik menempel, misalnya pada jeruk, durian, dan rambutan. Perlu adik-adik ketahui bahwa cangkok, stek, dan merunduk menghasilkan tumbuhan baru, sedangkan untuk okulasi dan menyambung menghasilkan tumbuhan dengan sifat baru. Bunga yang indah tidak hanya tumbuh di Indonesia, tetapi ada juga di negara-negara lain, contohnya seperti bunga sepatu yang ada tumbuh di Malaysia, kemudian bunga Kamboja yang ada juga tumbuh di Laos. Meskipun berbeda-beda negara, tetapi ketiga negara ini memiliki persamaan sosial dan budaya, sehingga negara-negara ini bergabung pada suatu organisasi yang disebut dengan ASEAN. ASEAN yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tahun 1967 atas dasar Deklarasi Bangkok. Tokoh-tokoh pendiri organisasi ini terdiri dari 5 negara, yaitu Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik, Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak, Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam, Thailand diwakili oleh Tanat Koman, dan yang terakhir yaitu Filipina yang diwakili oleh Narcisco Ramos. Bagaimana sih kondisi geografis Asia Tenggara? Kita bahas bersama yuk. Kondisi geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di bagian timur. Sedangkan wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu daratan berbentuk semenanjung,
Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Kemudian daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Sungguh menarik ya kehidupan sosial budaya penduduk negara-negara tetangga di ASEAN, dan tentunya kamu akan belajar lebih banyak lagi tentang ASEAN di video pembelajaran berikutnya. Jadi jangan lupa subscribe. Adik-adik, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Semoga apa yang Bu Guru Desti sampaikan dapat memberikan manfaat, dan adik-adik harus tetap semangat, rajin belajar agar dapat meraih prestasi yang gemilang. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.